Halo Sobat Hukum semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi perceraian. Kalian tahu nggak? Tidak semua gugatan perceraian itu diterima. Ada juga yang ditolak. Kenapa? Oke, mari kita bahas. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menolak gugatan kamu. Yang pertama itu alasan tidak kuat, atau apa yang kamu sampaikan di dalam gugatan itu tidak terbukti. Misalnya sering bertengkar, sudah nggak cocok. Nah, tapi bertengkarnya itu masalahnya apa gitu? Apa ada nggak saksi yang melihat atau bukti yang bisa dihadirkan gitu? Jadi nggak selalu bilang kami udah nggak cocok langsung kabulkan. Tidak seperti itu. Gitu. Pasangan saya itu cuek, sudah berubah gitu, lalu menggugat cerai. Itu bukan alasan gitu. Alasan-alasan itu akan dikesampingkan dan kemungkinan akan ditolak. Alasan berikutnya, gugatan yang kamu ajukan itu cacat formil. Ada beberapa peraturan yang menyatakan misalnya gugatan itu harus diajukan setelah berpisah berapa bulan, atau gugatan dimasukkan di pengadilan yang salah. Contohnya, kamu orang Islam nih, kamu gugat di pengadilan negeri gitu, maka itu sudah pasti ditolak gitu. Jadi bukan selama kita ajukan di pengadilan manapun bisa diterima ya, tidak seperti itu. Lalu dalil-dalil gugatan itu tidak jelas, tidak rinci bagaimana peristiwanya, terjadinya apa, masalahnya apa. Alasan berikutnya itu penggugat tidak hadir dalam sidang lebih dari 2 kali. Misalnya gini, kamu menggugat di persidangan, lalu di saat pengadilan memanggil kamu untuk hadir di muka persidangan, kamu tidak datang. Dan ketidakhadiran kamu itu apabila lebih dari sekali dan berturut-turut, gitu kan, maka gugatan itu otomatis akan digugurkan oleh pengadilan. Jadi saat kamu memang sudah mengajukan ya harus konsisten. Jadi jangan bilang lagi, maka saya kan sibuk gitu. Hakim juga bisa menolak gugatan kalau terbukti suami istri masih berhubungan layaknya pasangan suami istri. Jadi sudah mau mengajukan perceraian, tapi ternyata masih satu rumah, masih melakukan hubungan suami istri, jadi itu udah pasti akan ditolak gitu. Nah, karena kalau memang niat mau bercerai, setidaknya memang sudah pisah rumah selama 6 bulan. Intinya gugatan cerai itu bisa ditolak ya, kalau tidak punya dasar hukum yang kuat atau syarat formal yang terpenuhi. Jadi jangan asal gugat, pahami dulu hukumnya, atau jika mau diskusi, kita bisa diskusi di nomor saya ada di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai jumpa.